Sejak manusia pertama kali menatap langit malam, satu pertanyaan terus mengikuti perjalanan peradaban. Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita? Di balik bintang-bintang yang tak terhitung, di balik hukum-hukum alam yang tampak begitu teratur, dan di balik kehidupan yang penuh misteri, manusia terus mencari jawaban tentang asal mula keberadaan. Dari pencarian itulah lahir berbagai kepercayaan, filsafat, dan agama yang membentuk sejarah dunia. Selama ribuan tahun, keyakinan kepada Tuhan menjadi bagian yang begitu dekat dengan kehidupan manusia. Bagi sebagian orang, Tuhan adalah sumber harapan, makna, dan moralitas. Bagi yang lain, keberadaan Tuhan adalah sebuah keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa setiap gagasan, betapapun besarnya, selalu memiliki orang-orang yang berani mengajukan pertanyaan. Pada tahun 2006, seorang ahli biologi evolusi asal Inggris, Richard Dawkins, menerbitkan sebuah buku yang segera memicu perdebatan di seluruh dunia. Judulnya sederhana, namun provokatif, The God Delusion. Melalui buku ini, Dawkins mengajak pembaca mempertimbangkan kembali salah satu keyakinan paling mendasar dalam sejarah manusia. Ia tidak memulai dengan menyatakan bahwa semua orang beragama salah, melainkan mengajukan pertanyaan yang menurutnya layak didiskusikan secara terbuka. Apakah kepercayaan kepada Tuhan benar-benar memiliki dasar yang kuat jika ditinjau dari sudut pandang sains, logika, dan bukti? Buku ini bukanlah sebuah karya teologi, melainkan sebuah argumen panjang yang dibangun dari biologi evolusi, filsafat, psikologi, dan sejarah. Dawkins berusaha menunjukkan mengapa, menurut pandangannya, alam semesta tidak memerlukan campur tangan makhluk supranatural untuk dapat dipahami. Ia juga membahas bagaimana agama muncul, mengapa manusia mempercayainya, serta apakah moralitas benar-benar bergantung pada kepercayaan terhadap Tuhan. Namun penting untuk dipahami sejak awal bahwa buku ini telah memunculkan banyak tanggapan dari berbagai kalangan. Sebagian menganggapnya sebagai pembelaan yang kuat terhadap rasionalitas dan metode ilmiah. Sebagian lainnya menilai argumen Dawkins terlalu menyederhanakan persoalan filsafat dan agama yang jauh lebih kompleks. Karena itulah, hingga hari ini, The God Delusion tetap menjadi salah satu buku paling berpengaruh, sekaligus paling diperdebatkan dalam diskusi modern mengenai agama dan sains. Dalam video ini, kita tidak akan menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah. Tujuan kita adalah memahami bagaimana Richard Dawkins membangun argumennya, mengapa buku ini begitu berpengaruh, serta mengapa perdebatan tentang Tuhan masih terus berlangsung hingga sekarang. Richard Dawkins membuka pembahasannya dengan sebuah pengamatan sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua klaim dapat dipertanyakan. Ketika seseorang mengatakan telah menemukan spesies baru, para ilmuwan akan meminta bukti. Ketika seorang sejarawan mengemukakan teori baru, ia harus menunjukkan dokumen pendukung. Bahkan dalam pengadilan, setiap kesaksian harus diuji sebelum diterima sebagai kebenaran. Namun, menurut Dawkins, ada satu jenis klaim yang sering diperlakukan secara berbeda, yaitu klaim mengenai Tuhan. Di banyak masyarakat, keyakinan agama dianggap tidak pantas untuk dipertanyakan secara terbuka. Kritik terhadap agama seringkali dipandang sebagai tindakan yang tidak sopan, bahkan ketika kritik tersebut disampaikan dengan argumen yang rasional. Dawkins mempertanyakan mengapa hal itu terjadi. Baginya, jika sebuah keyakinan berbicara mengenai kenyataan, misalnya tentang bagaimana alam semesta bermula, atau bagaimana kehidupan muncul, maka keyakinan tersebut juga layak diuji sebagaimana klaim lainnya. Ia berpendapat bahwa rasa hormat kepada seseorang tidak berarti semua gagasan yang diyakini orang tersebut harus kebal dari kritik. Sebelum melangkah lebih jauh, Dawkins menjelaskan beberapa istilah penting. Ia membedakan antara teisme, ateisme, dan agnostisisme. Seorang teis percaya bahwa Tuhan ada. Seorang ateis tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Sementara seorang agnostik berpendapat bahwa manusia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memastikan apakah Tuhan ada atau tidak. Meski demikian, Dawkins menganggap posisi tersebut tidak selalu hitam dan putih. Ia menggambarkan keyakinan sebagai sebuah spektrum. Di satu ujung terdapat orang yang benar-benar yakin Tuhan ada. Di ujung lain terdapat mereka yang benar-benar yakin Tuhan tidak ada. Di antara keduanya terdapat berbagai tingkat keyakinan dan keraguan. Menurutnya, kebanyakan orang sebenarnya berada di wilayah tengah, memiliki keyakinan yang bercampur dengan pertanyaan.
Salah satu gagasan yang paling sering ia tekankan adalah bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan suatu klaim. Dalam kehidupan sehari-hari, jika seseorang mengaku ada naga tak kasat mata di halaman rumahnya, orang lain berhak meminta bukti. Begitu pula, menurut Dawkins, klaim mengenai keberadaan Tuhan juga dapat diminta dasar dan alasannya. Ia tidak menganggap pertanyaan tersebut sebagai bentuk penghinaan, melainkan sebagai bagian dari proses berpikir kritis. Dawkins juga menyoroti bagaimana sejak kecil banyak orang menerima keyakinan agama dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ia mengajak pembaca bertanya, jika seseorang lahir di tempat yang berbeda, dengan budaya dan agama yang berbeda, mungkinkah ia akan memiliki keyakinan yang berbeda pula? Pertanyaan ini digunakan Dawkins untuk menunjukkan bahwa faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan seseorang. Bagi Dawkins, kesadaran akan pengaruh lingkungan bukan berarti semua agama pasti salah. Namun hal itu menunjukkan bahwa keyakinan manusia tidak selalu terbentuk semata-mata karena bukti, melainkan juga karena tradisi, pendidikan, dan budaya tempat seseorang dibesarkan. Di akhir pembahasan ini, Dawkins mengajak pembaca melihat kepercayaan kepada Tuhan sebagai sebuah hipotesis tentang kenyataan, bukan sebagai sesuatu yang otomatis berada di luar jangkauan penyelidikan. Dari titik inilah ia mulai membangun argumen-argumen berikutnya. Jika Tuhan memang ada, bisakah keberadaannya dibuktikan melalui logika dan bukti? Ataukah alam semesta justru dapat dijelaskan tanpa memerlukan asumsi tentang seorang pencipta? Pertanyaan itulah yang akan menjadi inti pembahasan pada bagian berikutnya. Setelah menjelaskan mengapa keyakinan kepada Tuhan layak dipertanyakan secara rasional, Richard Dawkins beralih kepada salah satu argumen yang paling tua sekaligus paling berpengaruh dalam sejarah filsafat agama. Gagasan bahwa alam semesta yang begitu teratur pasti memiliki seorang perancang. Menurut banyak pemikir sepanjang sejarah, keteraturan alam bukanlah sesuatu yang mungkin muncul dengan sendirinya. Sebagaimana sebuah jam menunjukkan adanya pembuat jam, demikian pula alam semesta dianggap menunjukkan adanya sang pencipta. Dawkins mengakui bahwa pada pandangan pertama, argumen ini tampak masuk akal. Ketika seseorang melihat mata manusia yang mampu memfokuskan cahaya, sayap burung yang memungkinkan terbang, atau struktur DNA yang menyimpan informasi biologis, semuanya tampak terlalu rumit untuk dianggap sebagai hasil kebetulan. Selama berabad-abad, kompleksitas kehidupan sering dijadikan bukti paling kuat bagi keberadaan Tuhan. Namun Dawkins mengajak pembaca melihat persoalan ini dari sudut yang berbeda. Menurutnya, jika sesuatu yang rumit pasti membutuhkan pencipta, maka muncul pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang menciptakan sang pencipta? Jika Tuhan dianggap begitu kompleks hingga mampu merancang seluruh alam semesta, bukankah Tuhan justru lebih membutuhkan penjelasan daripada alam semesta itu sendiri? Inilah yang ia sebut sebagai kelemahan utama argumen desain. Menurut Dawkins, argumen tersebut tidak benar-benar menyelesaikan persoalan, tetapi hanya memindahkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Alih-alih menjelaskan asal-usul kompleksitas, argumen itu justru memperkenalkan sesuatu yang dianggap jauh lebih kompleks. Dawkins kemudian membahas argumen sebab pertama, yaitu gagasan bahwa segala sesuatu pasti memiliki penyebab. Jika alam semesta ada, maka pasti ada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, dan penyebab itu disebut Tuhan. Ia mempertanyakan mengapa pengecualian tersebut hanya diberikan kepada Tuhan. Jika sesuatu boleh dianggap tidak memiliki penyebab, mengapa alam semesta tidak bisa menjadi pengecualian yang sama? Menurut Dawkins, ilmu pengetahuan belum memiliki jawaban lengkap mengenai asal mula alam semesta. Namun ketidaktahuan bukan berarti secara otomatis membuktikan keberadaan Tuhan. Ia memperingatkan agar manusia tidak mengisi setiap celah pengetahuan dengan penjelasan supranatural. Dalam sejarah, banyak fenomena yang dahulu dianggap sebagai tindakan para dewa, akhirnya dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Baginya, mengakui bahwa kita belum tahu, jauh lebih jujur daripada terburu-buru menganggap Tuhan sebagai jawaban akhir. Ketidaktahuan adalah awal dari penyelidikan ilmiah, bukan alasan untuk menghentikan pertanyaan. Dawkins menyimpulkan bahwa argumen tentang desain dan pencipta belum cukup kuat untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Tetapi jika bukan Tuhan yang menjelaskan kompleksitas kehidupan, lalu apa yang melakukannya? Disinilah ia memperkenalkan teori yang menjadi pusat seluruh pemikirannya, evolusi melalui seleksi alam. Bagi Richard Dawkins, teori evolusi bukan sekedar salah satu cabang ilmu biologi.
Ia menganggapnya sebagai penjelasan paling kuat yang pernah ditemukan manusia untuk memahami mengapa makhluk hidup tampak begitu rumit tanpa harus mengandaikan adanya seorang perancang. Sebelum teori evolusi berkembang, banyak orang percaya bahwa setiap spesies diciptakan dalam bentuknya sekarang. Burung selalu berupa burung, ikan selalu berupa ikan, dan manusia selalu berupa manusia. Namun pandangan tersebut mulai berubah ketika para ilmuwan menemukan bahwa kehidupan terus mengalami perubahan selama jutaan tahun. Dawkins menjelaskan bahwa seleksi alam bekerja melalui proses yang sangat sederhana. Di dalam setiap generasi selalu ada variasi kecil pada makhluk hidup. Sebagian variasi membuat individu lebih mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Variasi yang menguntungkan itu kemudian diwariskan kepada keturunannya. Setelah berlangsung selama jutaan tahun, perubahan-perubahan kecil tersebut menghasilkan makhluk hidup yang tampak sangat kompleks. Yang menarik, seluruh proses itu tidak memiliki tujuan atau rencana besar. Tidak ada pihak yang mengarahkan setiap langkah evolusi. Alam hanya menyaring variasi yang paling mampu bertahan dalam lingkungan tertentu. Karena itulah Dawkins sering menyebut seleksi alam sebagai proses yang tampak seperti seorang perancang, padahal sebenarnya tidak ada perancang di baliknya. Ia memberikan berbagai contoh dari dunia biologi. Mata manusia tidak muncul dalam satu tahap sempurna, tetapi berkembang sedikit demi sedikit melalui jutaan tahun. Sayap burung pun tidak langsung memungkinkan terbang. Semua struktur biologis berkembang melalui tahapan yang panjang, dengan setiap perubahan kecil memberikan keuntungan bagi kelangsungan hidup. Menurut Dawkins, inilah yang membedakan evolusi dari gagasan kebetulan murni. Para pengkritik evolusi sering mengatakan bahwa kehidupan terlalu rumit untuk muncul secara acak. Dawkins menjawab bahwa evolusi bukanlah proses acak sepenuhnya. Mutasi memang dapat terjadi secara acak, tetapi seleksi alam bukan proses acak. Alam terus memilih perubahan yang paling efektif untuk bertahan hidup. Ia kemudian memperkenalkan gagasan bahwa kompleksitas dapat muncul secara bertahap dari proses yang sederhana. Sesuatu yang pada awalnya tampak mustahil dapat terjadi jika diberikan waktu yang sangat panjang. Bumi telah berusia miliaran tahun, dan menurut Dawkins, rentang waktu itu memberikan kesempatan yang cukup bagi evolusi untuk menghasilkan kehidupan yang kita lihat sekarang. Bagi Dawkins, teori evolusi merupakan alternatif yang jauh lebih sederhana daripada menganggap adanya perancang cerdas. Jika proses alam sudah mampu menjelaskan asal-usul kompleksitas kehidupan, maka tidak ada kebutuhan ilmiah untuk menambahkan penjelasan lain berupa makhluk supranatural. Namun Dawkins menyadari bahwa menjelaskan kehidupan hanyalah satu bagian dari persoalan. Masih ada pertanyaan lain yang lebih sulit. Mengapa manusia hampir di seluruh dunia memiliki kecenderungan untuk percaya kepada Tuhan? Dari mana asal kecenderungan itu? Jika sebelumnya Dawkins membahas asal-usul kehidupan, kini ia beralih kepada asal-usul kepercayaan. Mengapa agama muncul hampir di setiap peradaban, bahkan pada masyarakat yang tidak pernah saling berhubungan? Apakah hal itu menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar ada, atau adakah penjelasan lain? Dawkins tidak melihat agama sebagai sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia mencoba menjelaskannya melalui gabungan psikologi, evolusi, dan budaya. Menurutnya, otak manusia berkembang untuk mengenali pola dan mencari penyebab di balik setiap peristiwa. Kemampuan ini sangat berguna bagi kelangsungan hidup. Bayangkan seorang manusia purba mendengar suara gemerisik di balik semak. Jika ia langsung menganggap tidak ada apa-apa, padahal ternyata seekor pemangsa sedang mengintai, ia mungkin tidak akan bertahan hidup. Sebaliknya, jika ia terlalu sering menganggap ada bahaya, meskipun ternyata hanya tertib angin, kerugiannya jauh lebih kecil. Karena itu, evolusi cenderung mempertahankan kecenderungan otak untuk menganggap ada agen atau pelaku di balik suatu peristiwa. Menurut Dawkins, kecenderungan tersebut mungkin menjadi salah satu dasar mengapa manusia mudah mempercayai adanya makhluk-makhluk gaib atau kekuatan supranatural. Otak yang sangat pandai mencari penyebab, akhirnya juga mencari penyebab di balik petir, gempa bumi, penyakit, bahkan keberadaan alam semesta. Selain itu, Dawkins menyoroti peran anak-anak dalam pewarisan agama. Anak memiliki kecenderungan alami untuk mempercayai orang tua dan orang dewasa. Dari sudut pandang evolusi, sifat ini menguntungkan karena membantu anak belajar tentang bahaya dan cara bertahan hidup. Namun menurut Dawkins, mekanisme yang sama juga membuat keyakinan agama mudah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia kemudian membahas gagasan tentang budaya sebagai sesuatu yang juga dapat berevolusi. Ide, tradisi, dan kepercayaan menyebar dari satu orang kepada orang lain, bertahan apabila mampu menarik perhatian atau memenuhi kebutuhan psikologis manusia.
Dalam pandangan Dawkins, agama dapat dipahami sebagai salah satu bentuk gagasan budaya yang berhasil bertahan selama ribuan tahun. Meski demikian, ia tidak mengatakan bahwa semua orang beragama hanya karena diwarisi budaya. Ia hanya berusaha menunjukkan bahwa keberadaan agama dapat dijelaskan melalui proses-proses alamiah tanpa harus menganggapnya sebagai bukti langsung bahwa Tuhan benar-benar ada. Dawkins mengajukan pertanyaan yang menyentuh inti kehidupan manusia. Jika agama dapat dijelaskan melalui evolusi dan budaya, apakah manusia masih membutuhkan agama untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah? Ataukah moralitas dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada kepercayaan terhadap Tuhan? Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul ketika seseorang mengkritik agama adalah pertanyaan tentang moralitas. Jika tidak ada Tuhan, lalu dari mana manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk? Bukankah tanpa agama, manusia akan kehilangan arah dan bebas melakukan apa saja? Richard Dawkins menganggap pertanyaan ini sangat penting. Bahkan, menurutnya, banyak orang tetap mempertahankan keyakinan beragama bukan hanya karena percaya kepada Tuhan, tetapi juga karena meyakini bahwa agama adalah satu-satunya sumber moralitas. Karena itu, ia mencoba membahas persoalan tersebut secara khusus. Dawkins memulai dengan mengamati bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Orang tua rela berkorban demi anaknya. Seseorang menolong orang asing yang mengalami kecelakaan. Teman membantu temannya yang sedang kesulitan. Semua tindakan itu, menurutnya, tidak selalu didorong oleh keyakinan agama, melainkan juga oleh empati, kasih sayang, dan naluri sosial yang telah berkembang selama jutaan tahun. Sebagai ahli biologi evolusi, Dawkins berpendapat bahwa kerjasama merupakan salah satu alasan mengapa manusia mampu bertahan hidup sebagai spesies. Kelompok yang saling membantu memiliki peluang hidup lebih besar dibandingkan kelompok yang dipenuhi konflik. Dari sinilah muncul berbagai sifat seperti rasa iba, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Ia kemudian mengutip berbagai penelitian mengenai perilaku sosial pada hewan. Primata, lumba-lumba, gajah, bahkan beberapa spesies burung menunjukkan perilaku yang menyerupai empati dan kerjasama. Menurut Dawkins, hal ini menunjukkan bahwa akar moralitas telah muncul jauh sebelum manusia mengenal agama-agama besar. Dawkins juga mengajak pembaca melihat sejarah. Banyak praktik yang dahulu dianggap benar atas nama agama, seperti perbudakan, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, atau hukuman yang sangat keras, kini justru ditolak oleh banyak orang, termasuk oleh masyarakat yang tetap beragama. Baginya, perubahan itu menunjukkan bahwa pemahaman moral manusia terus berkembang melalui pengalaman, diskusi, dan kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain. Namun Dawkins tidak mengatakan bahwa agama selalu menghasilkan keburukan. Ia mengakui bahwa banyak orang beragama menjalani hidup yang penuh kasih, jujur, dan suka menolong. Yang ia pertanyakan adalah sumber dari perilaku tersebut. Apakah mereka berbuat baik semata-mata karena agama, atau karena memang memiliki sifat kemanusiaan yang kemudian diperkuat oleh keyakinannya? Menurut Dawkins, moralitas tidak bergantung pada rasa takut terhadap hukuman ilahi. Moralitas justru menjadi lebih bermakna ketika seseorang memilih berbuat baik karena memahami nilai dari kebaikan itu sendiri, bukan sekedar mengharapkan pahala atau menghindari hukuman. Dawkins menyimpulkan bahwa manusia mampu membangun sistem etika melalui akal, empati, pengalaman, dan kehidupan bermasyarakat. Agama mungkin menjadi salah satu sumber inspirasi moral bagi banyak orang, tetapi menurutnya, agama bukanlah satu-satunya fondasi yang memungkinkan manusia hidup secara bermoral. Dari pembahasan moralitas, Dawkins kemudian mengarahkan perhatian kepada dampak agama dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Bagaimana agama memengaruhi masyarakat? Apakah lebih banyak membawa kedamaian atau justru konflik? Inilah pembahasan yang menjadi bagian paling kontroversial dari bukunya. Richard Dawkins menyadari bahwa agama telah menjadi bagian dari hampir seluruh peradaban manusia. Agama telah melahirkan karya seni, musik, arsitektur, sastra, dan tradisi yang luar biasa. Namun dalam buku ini, ia lebih banyak menyoroti sisi yang menurutnya jarang dibahas secara kritis, yaitu dampak negatif yang dapat muncul ketika keyakinan berubah menjadi sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan. Dawkins membedakan antara seseorang yang memiliki keyakinan pribadi dengan fundamentalisme agama. Menurutnya, keduanya bukanlah hal yang sama. Banyak orang beragama hidup berdampingan secara damai dengan orang lain yang berbeda keyakinan.
Yang menjadi perhatian Dawkins adalah ketika seseorang meyakini bahwa hanya dirinya yang memiliki kebenaran mutlak, sehingga semua pandangan lain dianggap salah atau bahkan harus dilawan. Dalam kondisi seperti itu, menurut Dawkins, agama dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk membenarkan berbagai tindakan. Sepanjang sejarah, banyak peperangan, penganiayaan, dan konflik yang melibatkan unsur keagamaan. Meskipun penyebabnya seringkali juga berkaitan dengan politik, kekuasaan, atau ekonomi, Dawkins berpendapat bahwa keyakinan absolut dapat memperburuk keadaan karena membuat kompromi menjadi semakin sulit. Ia juga mengkritik penggunaan label agama terhadap anak-anak. Menurut Dawkins, seorang anak seharusnya tidak langsung disebut sebagai anak dari agama tertentu, sebagaimana ia tidak langsung disebut sebagai pendukung suatu pandangan politik tertentu. Bagi Dawkins, anak-anak sebaiknya diberi kesempatan untuk mengenal berbagai pandangan sebelum akhirnya menentukan pilihan mereka sendiri ketika telah mampu berpikir secara mandiri. Selain itu, Dawkins mengangkat isu pendidikan. Ia berpendapat bahwa sekolah seharusnya lebih menekankan kemampuan berpikir kritis daripada sekedar menerima ajaran sebagai kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan. Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan selalu lahir dari keberanian untuk bertanya, bukan dari larangan untuk mempertanyakan sesuatu. Meski demikian, Dawkins juga mengakui bahwa banyak organisasi keagamaan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, seperti membantu korban bencana, mendirikan rumah sakit, sekolah, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Namun ia berpendapat bahwa tindakan-tindakan baik tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan, melainkan juga oleh organisasi kemanusiaan yang tidak didasarkan pada agama. Bagi Dawkins, persoalan utamanya bukan terletak pada keberadaan agama, melainkan pada kecenderungan manusia untuk menerima suatu keyakinan tanpa kritik. Ketika sebuah gagasan tidak lagi boleh dipertanyakan, menurutnya, risiko penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. Pandangan inilah yang kemudian memicu banyak kritik terhadap Dawkins. Banyak pihak menilai bahwa ia terlalu menekankan sisi negatif agama dan kurang memberikan perhatian terhadap keragaman pengalaman keagamaan yang jauh lebih luas. Sejak diterbitkan, The God Delusion langsung menjadi buku terlaris di berbagai negara. Namun bersama popularitasnya, datang pula gelombang kritik yang tidak kalah besar. Buku ini dipuji oleh sebagian pembaca sebagai pembelaan terhadap rasionalitas, tetapi juga dikritik oleh banyak filsuf, teolog, bahkan ilmuwan yang sebenarnya mendukung metode ilmiah. Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah bahwa Dawkins lebih banyak membahas bentuk-bentuk agama yang bersifat harfiah atau fundamentalis, sementara tradisi keagamaan di dunia sangat beragam. Banyak pemikir agama memahami Tuhan bukan sebagai sosok yang mengisi celah pengetahuan ilmiah, melainkan sebagai dasar keberadaan, makna, atau realitas yang tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan penjelasan ilmiah. Menurut para pengkritiknya, pandangan-pandangan seperti itu tidak banyak mendapat perhatian dalam buku ini. Ada pula yang berpendapat bahwa Dawkins menggunakan pendekatan ilmiah untuk menjawab pertanyaan yang sebagian bersifat filosofis. Sains sangat kuat dalam menjelaskan bagaimana alam bekerja, tetapi sebagian filsuf berargumen bahwa pertanyaan tentang makna, nilai, atau keberadaan Tuhan tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui eksperimen ilmiah. Di sisi lain, banyak ilmuwan dan pembaca mendukung Dawkins karena dianggap berani mengingatkan bahwa tidak ada gagasan yang seharusnya kebal dari pertanyaan. Mereka melihat buku ini sebagai ajakan untuk berpikir kritis, bukan sekedar serangan terhadap agama. Dawkins sendiri menegaskan bahwa ia tidak memusuhi individu yang beragama. Kritiknya ditujukan kepada gagasan yang menurutnya tidak memiliki bukti yang memadai. Dalam pandangannya, menghormati seseorang tidak berarti harus menerima semua keyakinan yang dimilikinya tanpa pertanyaan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai Tuhan bukan hanya menyangkut fakta, tetapi juga menyentuh filsafat, sejarah, psikologi, budaya, dan pengalaman pribadi manusia. Karena itulah, hingga kini belum ada kesepakatan universal mengenai jawaban atas pertanyaan tersebut. Di penghujung bukunya, Dawkins kemudian mengajak pembaca membayangkan satu kemungkinan terakhir. Jika seseorang memutuskan untuk tidak mempercayai Tuhan, apakah hidupnya akan kehilangan makna? Ataukah manusia tetap mampu menemukan tujuan, keindahan, dan rasa kagum terhadap alam semesta melalui jalan yang berbeda? Setelah membahas berbagai argumen tentang agama, asal-usul kepercayaan, moralitas, dan kritik terhadap keyakinan religius, Richard Dawkins sampai pada pertanyaan yang menurutnya paling pribadi sekaligus paling penting. Jika seseorang tidak mempercayai Tuhan, bagaimana ia memandang kehidupannya sendiri?
Apakah hidup masih memiliki makna? Apakah masih ada alasan untuk merasa kagum, bersyukur, atau berharap? Bagi banyak orang, agama tidak hanya menjawab pertanyaan tentang asal-usul alam semesta. Agama juga memberikan rasa aman ketika menghadapi penderitaan, kehilangan, dan kematian. Karena itu, Dawkins memahami mengapa sebagian orang menganggap ateisme sebagai pandangan yang suram atau bahkan menakutkan. Jika tidak ada kehidupan setelah kematian dan tidak ada rencana ilahi yang mengatur segalanya, apa yang tersisa? Dawkins menjawab bahwa justru karena hidup terbatas, hidup menjadi begitu berharga. Menurutnya, nilai suatu pengalaman tidak ditentukan oleh lamanya pengalaman itu berlangsung, melainkan oleh kenyataan bahwa pengalaman tersebut benar-benar terjadi. Sebuah lagu yang indah tidak kehilangan keindahannya hanya karena lagu itu berakhir. Sebuah matahari terbenam tidak menjadi kurang menakjubkan hanya karena berlangsung beberapa menit. Begitu pula kehidupan manusia. Ia mengajak pembaca untuk melihat alam semesta melalui kacamata sains. Bagi Dawkins, pengetahuan ilmiah tidak mengurangi rasa kagum terhadap dunia. Sebaliknya, semakin banyak manusia memahami kenyataan, semakin besar alasan untuk merasa takjub. Fakta bahwa seluruh makhluk hidup di bumi memiliki hubungan evolusioner yang sama, bahwa tubuh manusia tersusun dari unsur-unsur yang terbentuk di dalam bintang-bintang kuno, atau bahwa alam semesta telah berkembang selama miliaran tahun, semua itu menurutnya jauh lebih menakjubkan daripada banyak kisah yang diciptakan manusia. Dawkins sering menolak anggapan bahwa ateisme identik dengan pesimisme. Ia berpendapat bahwa seseorang dapat menjalani hidup yang penuh cinta, persahabatan, kreativitas, dan tujuan tanpa harus mempercayai keberadaan Tuhan. Makna hidup tidak harus ditemukan dari luar diri manusia. Makna dapat dibangun melalui hubungan dengan keluarga, kontribusi kepada masyarakat, pencarian ilmu pengetahuan, karya seni, atau usaha untuk membuat dunia menjadi sedikit lebih baik. Ia juga membahas kematian, salah satu persoalan yang paling sulit diterima manusia. Banyak agama menawarkan harapan akan kehidupan setelah kematian. Dawkins memahami daya tarik gagasan tersebut, tetapi ia berpendapat bahwa kenyataan tidak harus dinilai berdasarkan apa yang paling menenangkan. Menurutnya, keberanian intelektual berarti menerima kenyataan sebagaimana adanya, bahkan ketika kenyataan itu tidak selalu sesuai dengan harapan manusia. Namun, Dawkins tidak mengajak pembacanya untuk hidup tanpa harapan. Ia justru mengajak mereka menghargai kesempatan langka untuk hidup. Dari miliaran kemungkinan yang ada, setiap manusia mendapatkan kesempatan untuk mengalami dunia, mencintai, belajar, bermimpi, dan meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Bagi Dawkins, itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa kehidupan tanpa Tuhan bukanlah kehidupan tanpa makna. Sebaliknya, manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan makna mereka sendiri. Kebebasan itu mungkin terasa menakutkan bagi sebagian orang, tetapi juga dapat menjadi sumber tanggung jawab dan kedewasaan yang lebih besar. Dengan demikian, perjalanan argumen Dawkins mencapai titik akhirnya. Namun, seperti banyak perdebatan besar dalam sejarah manusia, akhir dari buku ini bukanlah akhir dari pertanyaan itu sendiri. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat diselesaikan dengan sebuah eksperimen. Ada pula pertanyaan yang dapat dijawab melalui perhitungan matematika atau pengamatan ilmiah. Namun ada juga pertanyaan yang terus bertahan selama ribuan tahun, karena menyentuh inti dari keberadaan manusia. Pertanyaan tentang Tuhan termasuk diantaranya. Melalui The God Delusion, Richard Dawkins berusaha menunjukkan bahwa keyakinan kepada Tuhan tidak seharusnya ditempatkan di luar jangkauan pertanyaan kritis. Dengan menggunakan biologi evolusi, logika, psikologi, dan sejarah, ia membangun argumen bahwa alam semesta dan kehidupan dapat dipahami tanpa harus mengandaikan keberadaan pencipta supranatural. Ia juga berusaha menunjukkan bahwa moralitas dan makna hidup tidak harus bergantung pada agama. Bagi para pendukungnya, buku ini merupakan seruan untuk berpikir lebih bebas, lebih kritis, dan lebih berani mempertanyakan asumsi-asumsi yang telah lama diterima. Mereka melihat Dawkins sebagai sosok yang mengingatkan bahwa pencarian kebenaran memerlukan keberanian untuk mengikuti bukti, kemanapun bukti itu mengarah. Namun bagi para pengkritiknya, buku ini belum menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Mereka berpendapat bahwa pengalaman religius, pertanyaan tentang makna, dan konsep Tuhan jauh lebih kompleks daripada yang digambarkan Dawkins. Banyak filsuf dan teolog tetap meyakini bahwa sains dan agama tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan. Mungkin justru disinilah letak arti penting buku ini. The God Delusion tidak mengakhiri perdebatan tentang Tuhan. Sebaliknya, buku ini memperpanjang dan memperbarui perdebatan tersebut
untuk generasi modern. Ia memaksa pembaca, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, untuk memikirkan kembali alasan di balik keyakinan yang mereka pegang. Dan mungkin, pada akhirnya, itulah nilai terbesar dari sebuah gagasan. Bukan karena semua orang harus menerimanya, tetapi karena gagasan itu mendorong manusia untuk bertanya, merenung, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan alam semesta yang ia huni. Hingga hari ini, pertanyaan itu masih tetap sama, seperti ketika manusia pertama kali menatap langit malam ribuan tahun yang lalu. Apakah ada sesuatu di balik seluruh keberadaan ini? Apakah alam semesta memiliki tujuan yang lebih besar? Ataukah makna itu harus diciptakan oleh manusia sendiri? Richard Dawkins menawarkan satu jawaban. Para filsuf, teolog, dan pemikir lain menawarkan jawaban yang berbeda. Tetapi keputusan terakhir, sebagaimana selalu terjadi dalam pencarian kebenaran, tetap berada di tangan setiap individu yang berani mempertanyakan, mendengarkan, dan berpikir. Dan mungkin perjalanan untuk mencari jawaban jauh lebih penting daripada keyakinan bahwa kita telah menemukan jawaban itu sepenuhnya.